Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin, salah satu guru PAI SMPN 1 Tegal Siwalan. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG PAI B1 LP3 Winhas Jember. Berikut saya akan mempresentasikan hasil perteaching yang dilaksanakan secara daring dengan beberapa langkah atau kegiatan. Pertama, menggunakan modul ajar. Kedua, bahan ajar. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran. Kemudian yang keempat, instrumen. Dan yang kelima, penilaian. Selanjutnya, ikuti dan simak video hasil perteaching yang saya lakukan. Semuanya selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat, Pak Guru. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kalian semua hadir ke sekolah dalam keadaan semangat ya? Semangat Ya, Pak Guru. Ya. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Belum Pak Guru, belum. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya ingin mengabsen kehadiran kalian. Muhammad Alvin hadir? Oke, Yunita? Hadir. Husaini? Hadir Pak Guru. Zubairi Santoso? Hadir. Raudatul Ulum? Hadir. Budiono? Hadir Pak Guru. Oke, apakah masih ada yang belum saya panggil? Saya Pak Guru, Durahim Pak Guru. Abdur Rahim. Oh ya, mohon maaf. Abdur Rahim telat Pak Guru. Ya. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita bisa lihat ya mind mapping pembelajaran pada kesempatan kali ini. Ya, mind mappingnya yang pertama adalah pendahuluan. Bisa pendahuluan ini ya, kita tadi sudah membaca doa, kemudian memeriksa kehadiran, kemudian nanti menjelaskan tujuan pembelajaran, guru memberikan pertanyaan pemantik, kemudian guru memberikan penjelasan singkat mengenai pentingnya sholat, dzikir dan pentingnya sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada kegiatan inti, anak-anakku sekalian. Kalian untuk kegiatan inti ini yang pertama nanti, karena kita pada kesempatan kali ini pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran PJBL. Ya. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan terkait dengan pelaksanaan atau persiapan pembelajaran kita pada saat ini. Nanti pada kegiatan inti ini, yang pertama adalah siswa dibagi menjadi kelompok. Kemudian setiap kelompok diberikan tugas untuk mengkaji makna pentingnya sholat dan dzikir dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, kelompok melakukan diskusi dan penyusunan laporan dan kajian. Kemudian yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil kajian di depan kelas. Guru memberikan umpan balik dan menanggapi penjelasan. Kemudian yang terakhir, siswa melakukan praktek dzikir bersama-sama.
ya, yang dipimpin oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup yang berisi tentang kesimpulan, memberikan tugas individu, merenungkan. Nanti ini untuk yang kedua ini memberikan tugas individu ini saya bentuk sebagai refleksi, yaitu yang saya desain menggunakan media yaitu Padlet. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Kemudian nanti juga ada asesmen. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui dan saya jelaskan bahwasanya pada pembelajaran saat ini yaitu pembelajaran bab 3 yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, ya, sebelum saya memaparkan tentang tujuan pembelajaran, maka saya ingin melakukan mengingat pembelajaran kegiatan kita yang sebelumnya yaitu bab 2. Minggu kemarin bab 2 kita belajar tentang meneladani nama-nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup kita. Oke, apakah masih ingat anakku sekalian tentang Ingat, pembelajaran Pak bab 2 kemarin? Oke, coba Ingat. saya tanyakan dulu pada pembelajaran kemarin kita belajar tentang arti al-alim. Ya, al-alim artinya adalah Allah Maha Mengetahui. Ada yang bisa menjabarkan tidak? Bagaimana maksudnya Allah itu Maha Mengetahui? Oke, Saya Pak Guru. Ya, oke, Mas Alvin. Ya, gimana? Oke, ya luar biasa sekali. Oke, tepuk tangan buat Pak Alvin, buat Mas Alvin ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah Al-Khabir. Ya, artinya adalah Maha memberitahu. Mungkin yang lain ya bisa menjelaskan tentang makna Al-Khair, Al-Khabir. Ya, Allah Maha memberitahu. Pak Subairi Santoso. Gak tahu Pak Guru, gak tahu. Ya, Pak Husaini. Al-Khabir. Ya, Allah Maha pemberitahu. Saya Pak Guru. Oh, ya. Pak Guru. Ya, silahkan. Maknanya al-khabir itu waspada. Karena Allah sangat mengetahui segala sesuatu dengan detail dan mendalam. Dan juga Allah apa yang ada di dalam hati manusia dan segala perbuatan mereka itu Allah mengetahuinya. Itu namanya al-khabir Pak Guru. Oke, ya, terima kasih. Alhamdulillah, ternyata kalian masih ingat terhadap pembelajaran yang minggu kemarin. Oke, selanjutnya saya akan memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, di mana tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu adalah satu, peserta didik mampu memahami makna sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan zikir dan sholat secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan kajian tentang pentingnya sholat zikir. Ya. Jadi sekurang-kurangnya, setidaknya, ya, tujuan pembelajaran atau materi yang akan kita kuasai, yang akan kalian kuasai adalah meliputi 3 ini. Oke. Sebelum saya melanjutkan memberikan pengantar materi atau pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian dengan menggunakan ya Padlet. Nah, di sini anak-anakku sekalian, di Padlet ini ada pertanyaan
yang kalian bisa memberikan jawaban. Ya, coba saya share lewat WA ya. Kalian nanti bisa membuka. Tinggal kalian bisa menjawabnya. Ya. Coba bisa nanti kalian apabila mau menjawab maka kalian memberikan nama ya. Saya share di grup. Siap Pak Guru. Saya share di grup linknya. Coba kalian buka. Refleksi. Pertanyaan pemantik. Nah. Coba ini saya keluarkan dulu ya. Screen-nya. Sudah Pak Guru. Oke, coba dijawab ya. Coba saya tunjukkan dulu. Ini tampilannya. Jadi seperti ini, ya. Coba ada yang mengisi. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik untuk merangsang kemampuan atau pelaksanaan pembelajaran hari ini. Pertanyaan pemantik ini ada 3, ya, yaitu apa makna sholat dan zikir bagi kehidupan seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sholat dan zikir bisa mempengaruhi perilaku sehari-hari. Kemudian mengapa penting untuk menjaga konsistensi dalam beribadah. Konsisten itu artinya anak-anakku sekalian istiqomah ya. Ya, istiqomah. Ya Pak Guru. Jadi tidak ada kita melaksanakan sholat dengan zikir itu musiman begitu. Ya, artinya tahunan atau bulanan. Oke, sudah selesai ya. Oke, ini sudah ada yang menjawab ya. Ibu Yunita, kemudian juga Pak Alvin, ya. Oke, kemudian juga ada Pak Budiono. Oke. Ya, selesai ya anak-anak sekalian. Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Guru. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ya. Oke, tunggu dulu. Selanjutnya saya akan memberikan pengantar materi. Ya. Yang pertama adalah anak-anakku sekalian, pengertian sholat dan zikir. Ya. Apa itu pengertian sholat? Sholat secara bahasa diartikan adalah doa. Ya. Atau doa meminta kebaikan. Kemudian doa menurut istilah, sholat secara istilah ya adalah sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ya salam sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ini. Jadi kita dalam pengertiannya kita dalam melaksanakan sholat itu memulai dengan takbiratul ihram yang disertai dengan niat, kemudian diakhiri dengan salam, dan juga ya dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Contoh, misalnya kalau syarat itu anak-anakku sekalian, ya masuk waktunya dan juga orang Islam. Kemudian rukunnya adalah kita melaksanakan takbiratul ihram. Kemudian kita berdiri, itu salah satu rukun yang harus kita lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Coba Mas Alvin, ya artinya dibacakan. Bacalah kitab Al-Quran. Terima kasih Mas Alvin. Ya, ada yang bisa membantu menjelaskan ya tentang isi kandungan ya surah Al-Ankabut ini, Pak Zubairi? Coba Pak Zubairi. Apanya ini, Pak? Ya, coba minta tolong dijelaskan, Pak. Ya, tentang isi kandungan ayat ini, Pak. Ya, Pak. Ya. Isi kandungan ayat ini utluma uhiya ilaika minal kitabi. Ini wa aqimis sholah. Ini disuruh baca dan juga bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Wa aqimis sholah, dan laksanakan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari kejelekan, dapat mencegah dari semua kejelekan, dan juga mengingatkan kita kepada, dan juga mencegah kepada kemungkaran. Jadi isi kandungan dalam surat Al-Ankabut ini adalah kita diperintah untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena dapat mencegah dari segala ketidakkebaikannya. Mungkin gitu, Pak, mungkin. Ya, bagus sekali Mas Suwiri Santoso. Ya, mungkin ada yang lain yang ingin menjelaskan? Ya, terima kasih Mas Subairi yang telah membantu memberikan penjelasan. Betul, ya. Seperti yang telah disampaikan oleh teman kalian, Mas Subairi, yaitu ya surah Al-Ankabut ini, ya isi kandungannya adalah memerintahkan kepada kita untuk kita membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu kita memahaminya, ya sehingga kita bisa melaksanakan perintahnya Allah, kemudian menjauhi larangannya. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah perintah kita melaksanakan sholat. Ya, kita perintah melaksanakan sholat. Ya, karena sholat itu adalah bisa mampu mencegah terhadap ya kemungkaran atau ya perilaku kekeji, perilaku yang keji. Ya, nah, oke, selanjutnya yaitu adalah memaknai sholat dalam kehidupan. Anak-anakku sekalian, banyak orang yang sholat. Banyak orang yang sholat, akan tetapi sholat tersebut ya tidak mampu hadir dalam kehidupan kita. Ya, sehingga ada pertanyaan kemudian, katanya kalau orang sholat itu Pak, ya orang itu bisa menjadi baik perilakunya. Nah ini, ya, tapi ternyata banyak teman saya yang sholat, tapi nyatanya dia itu masih misalnya ya berperilaku yang tidak baik, menjaili saya, mengganggu saya, mengambil uang saya. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, disinilah kemudian kita
ya dalam memaknai sholat dalam kehidupan kita, agar sholat itu yang kita lakukan ya tidak sia-sia ya, karena sholat itu bukan hanya sekedar ritual anak-anakku sekalian, akan tapi sholat itu adalah sebagai sarana ya agar kita untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana pengertian memaknai sholat dalam kehidupan kita? Yaitu adalah sholat dikerjakan bukan hanya untuk menjalankan kewajiban atau sekedar memenuhi syarat dan rukun. Sholat hendaknya dijadikan sarana untuk menyadarkan diri, pantas kita merendahkan hati dan mengerdilkan diri di hadapan kebesaran dan keagungannya. Pantas kita merasa tidak memiliki apa-apa di hadapannya, karena semua yang kita miliki ini hanya dari anugerah dan kebaikannya. Kesadaran diri seperti mendorong manusia untuk mencegah diri dari perbuatan tercela. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Jadi kita memaknai sholat dalam kehidupan kita itu, ya, bahwasanya kita ketika dalam melaksanakan sholat, anak-anakku sekalian, ya, kita memahami, ya, contohnya begini anak-anakku sekalian, filosofi sholat, ya, misalnya, ketika kita bersujud kepada ketika kita melakukan sujud, nah, kita ini adalah merendahkan diri kita, bahwa kita ini adalah bukan siapa-siapa. Ya. Tentu, kemudian orang yang gagah, misal orang yang mampu punya kelebihan, ya dia tidak akan sujud seperti itu, tidak. Nah, karena ini adalah kita, ya, adalah sadar dengan siapa kita ini. Kita ini adalah hanya orang yang tidak berdaya, maka sehingga kita itu ya menyembah, memohon, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita miliki itu adalah karena ya karunia yang Allah berikan. Nah, maka dari situ anak-anakku sekalian, orang yang melaksanakan sholat akhirnya dia itu memiliki kesadaran diri, anak-anakku sekalian. Ya, bahwa apabila kita sholat, ya berarti keimanan kita ini adalah semakin kuat, anak-anakku sekalian. Tentu kalau orang yang betul-betul bertakwa, ya meningkatkan keimanan kita dengan sholat ini, pasti mereka atau kita ya enggan untuk melaksanakan perbuatan yang buruk atau yang jelek. Maka disinilah sehingga dikatakan bahwasanya sholat itu ya mencegah terhadap kebatilan dan kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang memelihara sholat dan mendapat orang yang memelihara sholat akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Begitu pula orang yang tidak memeliharanya, ia tidak akan memperoleh hal tersebut. Ia akan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Nah, ini jelas sekali anak-anakku sekalian. Ya, orang yang melaksanakan sholat jangan khawatir, ya, karena orang yang melaksanakan sholat ya sudah dijamin oleh Rasulullah, asalkan kita betul-betul khusyuk ketika dalam melaksanakan sholat, ya orang yang mendekatkan diri ya kepada Allah, ya dengan sholat ini dia akan mendapatkan petunjuk atau cahaya, sehingga apa yang dilakukan itu ya selalu betul, selalu benar, ya begitu. Kemudian selanjutnya pengertian dzikir, ya makna dzikir. Dzikir, arti dzikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah dzikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira," yang artinya orang-orang yang beriman berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, ini anak-anakku sekalian, zikir itu ya ada yang berbentuk ucapan, kemudian ada zikir dengan hati, dan juga ada zikir dengan tindakan, anakku sekalian. Seperti apa zikir dengan zikir dengan ucapan, yaitu misalkan ya dengan sholawat, dengan tahmid, dengan tasbih, dengan takbir. Nah, itu adalah berzikir. Ya. Seperti yang kita telah belajar bersama tadi, bahwasanya zikir adalah artinya adalah mengingat. Ya. Karena kenapa? Karena kalau kita itu selalu mengingat, ya, selalu berzikir, maka kita itu, hati kita itu seakan-akan selalu mengingat Allah. Kita misalnya mau melakukan hal-hal yang buruk, ya, kemudian berbuat yang tidak baik, ya, kita selalu ingat dengan perintahnya dan larangannya. Nah, makanya di sini zikir ini juga sebagai tameng, anak-anakku sekalian. Ya, tameng, ya, menjaga tindakan kita. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa zikir bukan hanya ritual saja, akan tetapi zikir ini adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah zikir dengan hati. Ya. Yaitu dengan cara bertafakkur. Ya. Apa tafakkur itu? Ngingain, ya, begitu. Memikirkan, bermuhasabah. Ya, misalnya contoh, ya, kita itu melihat gunung, kok bisa gunung itu ya tinggi, berdiri tegak, ya, tidak kalau ada angin kencang tidak bergerak, ya, satu misalnya. Kemudian yang kedua adalah kita ini kok bisa membaca, ya, kita bisa bergerak, ini siapa yang menggerakkan misalnya. Kemudian kalau kita bisa melihat buah-buahan yang tumbuh, mangga yang ada di sekolah kita, ya, ini kok bisa mangga ini, kok pohon mangga ini bisa berbuah, kok buahnya kok di atas, kok tidak di bawah misalnya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah zikir, mengingat, anak-anakku sekalian, ya. Maka dengan kita mengingat, berzikir secara hati ini, kita secara tidak langsung akan mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jikalau bukan karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka gunung yang tinggi, kemudian pohon yang berbuah, kita bisa bergerak dan kita bisa berjalan ini, ya, tentu, ya, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zikir dengan tindakan, ya, misalnya di sini adalah contohnya adalah menjauhi larangannya, tidak bermaksiat. Nah, kalau ada perempuan, ya, kita tidak memandangnya, begitu. Kemudian kalau bukan haknya jangan diambil, begitu. Boleh kita mengambil, ya, apabila kita sudah izin kepadanya, ya, atau kepada orang yang memilikinya. Nah, ini sekalian, ya, melakukan sholat 5 waktu dan zikir, ya, secara istiqomah. Ya. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita harus memiliki anggapan atau asumsi, misalnya, ya, menyadari bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah anggapan atau asumsi, ya, terhadap sholat dan zikir. Kita harus yakin kalau kita melaksanakan sholat maupun zikir, ya, maka akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memahami manfaat sholat dalam kehidupan.
Ya, memahami manfaat sholat dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kita akan kembali ke akhirat. Ya, anak-anakku sekalian, nah ini semua orang akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan meninggal. Kalau orang yang meninggal, ya harta apapun yang kita miliki tidak bisa kita bawa, kecuali adalah kita membawa pahala-pahala ataupun ganjaran, ya misalnya ganjaran pahala, sholat, zikir, ini yang kita bawa sebagai bekal kita kalau kita sudah meninggal. Kemudian niat yang tulus, ya bahwasanya kalau orang yang berzikir ya akan dihitung, ya karena Allah itu anak-anakku sekalian punya punya prajurit teman-teman, ya punya punya pasukan, yaitu apa pasukannya adalah malaikat, atid dan rokib. Ya, jadi rokib ini akan mencatat, malaikat rokib ini mencatat segala amal perbuatan baik kita. Kemudian juga ya amal perbuatan buruk kita juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan dicatat oleh malaikat atid. Kemudian ya lakukan sholat berjamaah. Ya, kita anak-anakku sekalian dalam melaksanakan sholat berjamaah hendaklah kita senang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, pahalanya adalah 27 derajat. Lebih banyak ketimbang sholat sendiri. Kemudian berteman dengan orang-orang yang rajin sholat. Ya, anak-anakku sekalian, ya orang Madura mengatakan begini, kalau bahasa Maduranya begini. Mun apolong ben orang jual minyak, ya maka akan harum. Kita walaupun bukan bukan orang yang menjual, kita akan harum juga begitu. Kemudian sebaliknya apabila kita berteman dengan bajingan, ya tidak menutup kemungkinan orang kita akan menganggap kita itu bajingan. Nah, itu. Kemudian banyak membaca buku keislaman. Nah, ini anak-anakku sekalian gunanya kita untuk tetap belajar menambah wawasan. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, sebelum saya membagi kelompok, karena pembelajaran kita pada kesempatan kali ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan. Silahkan anak-anakku sekalian. Oke, ini kok enggak semangat ini. Ya, coba ice breaking dulu. Ya, ini kok kelihatannya tidak semangat ini. Ya, karena pembelajaran kita yaitu sekarang tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, coba ice breaking-nya begini, anak-anakku sekalian. Ya, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah, ucapkan tahlil, la ilaha illallah, ucapkan takbir, Allahu akbar. Bisa ya? Ya. Bisa, Guru. Oke. Nah, coba kalau Pak Guru menyampaikan ucapkan tasbih, kalian semua membaca subhanallah. Kita mulai. Ucapkan tasbih. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahlil. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Oke, tetap semangat ya. Ya, Pak Guru. Nah, mana semangatnya? Ini semangatku. Coba saya ulangi, mana semangatnya? Ini semangatku. Oke, anak-anakku sekalian, ya
tadi saya sudah memberikan pengantar terkait dengan materi atau bab 3, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Pak Guru akan membagi kelompok ya, karena di sini ada 7 orang, ada yang 2 dan 3 ya. Nah, kita bagi kelompok kecil ya. Berarti ada berapa kelompok ini? Ada 3 ya? 3. Ada 3. Coba kelompok 1 ketuanya Mas Alvin. Ya, kemudian kelompok 2 ketuanya adalah Bu Yunita, kemudian kelompok yang ketiga Pak Subairi Santoso. Ya. Oke, anak-anakku sekalian. Nah, bisa dilihat ini ya di depan. Ya, ini adalah aktivitas PJBL. PJBL itu ya yaitu adalah project learning atau pembelajaran berbasis ya project atau karya. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Guru akan memberikan LK ya kepada kalian sebagai sarana ya, untuk mengkaji makna dan pentingnya sholat dan zikir. Jadi kalian itu nanti bisa mengikuti LKPD yang Pak Guru berikan. Kemudian masing-masing kelompok melakukan diskusi dan menyusun laporan. Nah, nanti sudah ada pertanyaan anak-anakku sekalian, tinggal kalian itu mencari. Ya, kalian kan saya memperbolehkan bawa HP, nanti kalian juga bisa searching ya di Google dan juga kalian bisa menggunakan buku paketnya. Nah, baru setelah sekalian, Pak Guru nanti ya akan memberikan umpan balik ya dan menanggapi penjelasan dari hasil proyek yang kalian kerjakan yang sudah dipresentasikan. Kemudian ya ini nanti kita melaksanakan atau melakukan praktik dzikir bersama-sama dipimpin oleh Pak Guru. Oke, anak-anakku sekalian, saya berikan ya LKPD-nya. Nah, coba kelompok 1, Mas Alvin maju ke depan untuk mengambil idenya. Kemudian Bu Yunita ke kelompok 2. Ya, bagus. Salat dan zikir ini maknanya di sini berdialog dengan Allah. Ya, Itu saja. kemudian Pak Subairi. Ya, Iya Pak Guru. Saya sudah di depan. Ya. Mana sudah selesai diskusinya? Ya, bagaimana? Kelompok? Ya, sudah selesai diskusinya apa belum? Sudah, Pak Guru. Sudah Pak Guru. Kalau sudah selesai diskusinya dan sudah disusun, karena anak-anakku sekalian, target kalian di sini adalah ya dari hasil diskusi itu kalian mampu membuat proyek ya, melaporkan hasil kajian kalian, apa hasilnya yang berbentuk deskripsi itu. Kemudian proyek yang sudah dibuat itu yang berbentuk deskripsi itu kalian mempresentasikan ke depan. Coba yang siap melakukan presentasi terlebih dahulu siapa? Kelompok yang mana? Oke, silahkan. Oke, kelompok 2. Begini Pak Guru, berhubung kelompok 2 kebagian sholat ini intinya ibadah yang wajib bagi umat Islam dan seterusnya Pak Guru, dan baca-bacaannya hanya itu Pak Guru. Oke, selanjutnya kelompok 3. Saya Pak Guru. Begini Pak Guru, kelompok 3 menyimpulkan bahwasannya sholat itu adalah ibadah kepada Allah
dan juga mengingatkan kita kepada Allah gitu Pak Guru. Mohon tanggapannya Pak Guru. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, semua yang semua yang kalian sampaikan betul semua. Ya, sholat, zikir yang dilakukan itu adalah semerta-merta hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih-lebih dalam kita melaksanakan perintah sholat. Sholat itu anak-anakku sekalian merupakan rukun Islam yang nomor berapa? Coba. Nomor 2 Pak Guru. Oke, yang kedua. Ya. Sholat itu anak-anakku sekalian sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya tujuan manusia itu diciptakan. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya Allah itu menciptakan manusia tiada lain hanya untuk menyembah. Ya. Ya, apa? Ya, kita melaksanakan sholat. Anak-anakku sekalian, sebenarnya Allah itu tidak butuh sholat kita, tidak butuh. Akan tetapi sholat itu adalah sebagai bentuk atau representasi dari ya penghambaan kita, ya kesadaran kita, anak-anakku sekalian. Ya, karena kita sudah sepantasnya. Ya, kita itu tunduk takdim ya kepada orang yang menciptakan, ya, atau kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang memberikan kehidupan, yang menciptakan kita. Nah, kemudian zikir anak-anakku sekalian. Kemudian zikir, ya. Zikir itu juga dalam rangka mendekatkan diri. Dan juga tidak hanya itu, orang yang berzikir hatinya ditenangkan. Dalam sebuah ayat disebutkan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, orang yang berzikir hatinya akan ditenangkan. Ya, makanya ya kalau kita ingin tenang, ya selalu melaksanakan zikir. Karena anak-anakku sekalian, zikir itu tidak ruwet, anak-anakku sekalian, tidak butuh modal. Ya, cukup kita diam membaca tahmid, alhamdulillah, istighfar, subhanallah, sholawat, ya mudah. Ya, astagfirullah. Kita hanya tinggal melakukan saja. Pahalanya juga besar, anak-anakku sekalian. Ya, oke, ya, oke, anak-anakku sekalian. Setelah itu, ya, kita sudah presentasi. Ya, presentasi, Pak Guru memberikan kesimpulan ya. Ya, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Coba minta bantuannya untuk kesimpulan ini, minta tolong dibacakan kepada Bu Raudhah. Guru. Coba dibacakan Bu Raudhah. Ya, ya Pak Guru, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama, apa Pak Guru? Udah jelas Pak Guru. Terlaksananya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Yang kedua, hubungan antar manusia dengannya akan terjalin baik. Yang ketiga, kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah akan diperoleh olehnya serta mengantarkan mereka pada kesuksesan dan pengampunan dari segala kesalahan. Yang keempat, memperkuat jiwa seseorang dalam hubungan dengan Allah. Yang kelima, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keenam, melatih hidup disiplin dan taat aturan, baik peraturan kerja maupun peraturan di kehidupan. Yang terakhir, membiasakan seseorang pada perbuatan atau perkataan yang baik. Sudah Pak Guru? Ya, terima kasih. Bagaimana, paham ya? Paham Pak Guru. Mbak Guru. Ya, karena kita sudah melewati beberapa pelajaran, kegiatan, Pak Guru ingin memberikan refleksi, ya, menggunakan Padlet, ya. Nah, refleksi, ya, refleksi ini yaitu kalian merenungkan dan menuliskan pengalaman kalian dalam menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, linknya saya share ya di grup ya. Saya share ya. Ya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Oke. Ya, bagus. Mas Husaini sudah. Ya, tinggal Pak Alvin belum. Mas Alvin. Oke. Pak Suber. Sudah, Pak, sudah. Coba dikerjakan. Yang serius. Mas Sudah. Suber. Sudah, Pak. Oke, sudah. Kemudian Mas Budiono. Mana Mas Budiono? Ini Pak, sudah Pak kerjakan saya. Sudah. Ya, yang serius. Iya Ya. Pak. Oke. Oke, semuanya sudah ya untuk refleksinya. Ya, bagus sekali. Ya. Selanjutnya adalah ya merupakan kegiatan yang terakhir, yaitu adalah ya asesmen. Ya. Ini Pak Zen ingin mengetahui kalian ini dari pembelajaran yang telah kita lakukan mulai tadi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, apakah kalian paham? Ya. Coba ini soalnya saya tunjukkan. Tengah di bilinan. Ya. Nanti kun karo video macam kotaan tak siap aja nih soal. Lah, gimana? Ada pertanyaan terkait dengan asesmen? Sudah, Pak, nggak ada, Pak. Oke. Ya. Kalau ya bagus. Ya. Ya. Ya, nanti nilainya minggu depan ya, saya kasih tahu ya. Iya Pak Guru. Lama-lama Pak Guru. Siap. Ya, akan segera dinilai. Ya, sebelum saya lebih lanjut, apakah ada pertanyaan? Syukur dan sahwi dan tilawah. Apakah ada pertanyaan anakku sekalian? Tanya Pak Guru. Ya, mau tanya apa? Gimana sujud tilawah itu Pak Guru? Ya. Jadi sahwi. Ini anak-anakku sekalian, sujud tilawah ini adalah pembelajaran kita yang akan kita lakukan minggu depan. Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anakku sekalian, ya, minggu depan kita mempelajari bab 4, yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Ya. Apa poin-poin atau materi yang akan kita bahas yaitu adalah sujud syukur, ya, sujud sahwi dan sujud tilawah. Kita akan ya, bahas bersama, kita akan kaji bersama minggu depan. Selanjutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya terima kasih. Sungguh luar biasa sekali, tetap semangat ya belajarnya. Ya, karena tidak ada usaha yang gagal anakku sekalian apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, ada sebuah pepatah mengatakan buah yang kita panen sekarang itu anak-anakku sekalian, pohonnya bukan ditanam saat ini juga akan, tetapi kita tanam saat jauh hari. Merupakan yang terakhir yaitu adalah doa. Mohon maaf tadi lupa. Ya, saya tidak awali dengan doa sebelum belajar. Ya. Silahkan untuk doa Ketua kelas Bapak Alvin bisa dipimpin. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Ya, silahkan kalian boleh istirahat dan jangan lupa ya nanti kalian setelah pulang nyampe rumah ya catatannya atau bukunya dibaca ulang untuk mengingat.
Terima kasih. Ya, dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.